Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langkah yang pertama, setinggi puja sedalamnya syukur. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak nikmatnya yang dilimpahkannya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat merasakan nikmatnya menghirup udara yang segar. Dan langkah yang kedua kalinya, salat bertangkaikan salam ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau mulai dari dunia ini terlebih-lebih di akhirat kelak nantinya. Patutlah kita mengucapkan sepotong doa, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan berbicara sedikit mengenai tentang yang ada di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35, yang dimana di dalam surah ini ada peringatan-peringatan kepada kita, begitu juga wejangan-wejangan kepada kita, yang dimana bunyi surahnya ini ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang sekira-kira artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kalian akan dikembalikan hanyalah kepada kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang satu ayat ini ada 3 aspek pokok yang penting harus kita ingati. Yang pertama itu ialah kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Baik dia itu seorang profesor, baik dia itu seorang doktor, walaupun dia itu seorang magister, bahkan sarjana. Bahkan anak-anak dan pemuda saja sudah ada yang merasakan yang namanya kematian. Bagaimana dengan diri kita ini? Udah seberapa banyak bekal-bekal yang kita siapkan untuk menghadapi kematian tersebut? Makanya sebelum kita merasakan yang namanya kematian tersebut, mari sama-sama kita untuk memperbanyak bekal jikalau kita nanti menghadapi kematian tersebut. Itulah salah satu nasihat dan wejangan kepada kita semua. Dan yang kedua ialah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menjadikan keburukan dan kebaikan itu sebagai cobaan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita kadangkala jikalau datang keburukan kepada kita menimpanya, bahkan kita akan memfitnah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak adil. Kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menempatkan sesuatunya kepada tempat masing-masing. Kita akan bertanya-tanya kepada hati kita, bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bagi saya ini cobaan? Kenapa cobaan ini ditimpakan kepada saya? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan lembut, yaitu yang di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat terakhir yang sering kita baca, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Yang sekira-kira artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang itu melainkan dengan kesanggupannya masing-masing.
Allah Subhanahu wa Ta'ala membebankan cobaan itu kepada kita karena kita sanggup memikulnya. Karena cuman kitalah yang sanggup menjadi petani. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai petani. Karena karena cuman kitalah yang mampu sebagai tukang sapu di mana-mana. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan profesi tersebut kepada kita. Jadi, jangan kita minder jikalau kita mempunyai pekerjaan yang susah, dan jangan kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tidak bersifat adil. Allah itu maha bersifat adil. Cuman kitalah yang salah menyikapinya. Dan yang selanjutnya ialah kebaikan. Kebaikan ini juga adalah sebagai cobaan kepada kita, yang dimana diantaranya anak, harta, istri, dan lain sebagainya. Itu adalah semua cobaan bagi kita. Bagaimana kita nanti untuk membuatkannya ke jalan yang baik, menginfakkan harta kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita mengolah harta kita, mendidik anak-anak kita sebagai yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan adapun yang ketiga ialah wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita memperbanyak bekal masing-masing untuk menghadapi nanti apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dulunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita mata yang begitu indah, kaki yang begitu kuat, dan tangan yang begitu tangguh. Nanti kita akan menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amanah-amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jikalau anggota badan kita hanya untuk kemaksiatan, bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesimpulan isi ceramah kita pada kesempatan kali yang berbahagia ini ialah, mari sama-sama memperbanyak bekal sebelum ajal menjemput kita, dan mari memperbanyak bekal untuk menghadapi apa yang kita bawa nanti di hadapan Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian isi ceramah kita, di mana tadi ada kata-kata saya yang salah dan silap itu datangnya daripada saya sendiri, dan di mana tadi ada kata-kata yang baik dan yang bermanfaat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.